Bismillahirrahmanirrahim. Salat itu berat. Ya, wa innaha lakabirah. Salat itu berat. Illa 'alal khashiyin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang mau menundukkan dirinya, mengakui kesadaran dirinya siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Di antara tafsiran para ulama, dia yang menyangka, terus mengira bahwasanya dirinya itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dari sini, dari ayat ini, dua ayat ini, di antara ulama itu mengatakan cara kita khusyuk agar dalam sholat itu bukan hanya ketika sholat, tetapi juga sebelum sholat, saat sholat, dan setelah sholat. Ini khusyuk. Sebelum sholat apa? Di antaranya ketika kita mendengarkan adzan, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung dihadirkan, mulai dihadirkan hati kita, kecondongan kita pada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan untuk menjawab azan. Itu supaya terbangkit yang tadinya kita sibuk dari kegiatan duniawi, ya hati kita belum hadir sama Allah. Ketika azan dipanggil, kita mulai hadirkan. Ya, dari mulai azan itu mungkin sampai qomat itu sekitar 10-15 menit kita sudah menghadirkan gitu. Mulai berganti pakaian, mulai berwudu, ya. Sampai nanti ke masjid ada utama lagi, ya, baru sampai berwudu dari rumahnya, lalu berjalan datang ke masjid, lalu menunggu antara azan sampai iqamah, akan dihapuskan dosa-dosanya di antaranya. Dan juga dikatakan doa mustajab salah satunya adalah ketika antara azan sama qomat. Itu semua untuk kita hadirkan. Jadi sebelum sholat itu Allah dan Rasulullah sudah yang mendorong kita untuk hadirkan kekhusyuan. Ya. Makanya ini yang buat anak-anak ya. Anak-anak juga kalau kita kan biasanya habis azan. Habis azan itu kan ada selawat ya, biasanya segala macam. Itu nggak apa-apa, tapi jangan pakai teriak-teriak. Ya. Karena ini bisa mengganggu orang yang pengen memasang khusyuan, pengen menghadirkan sama Allah sebelum sholat. Ya. Ada dia yang berdoa, ada dia yang sholat sunnah qobliyah, ya. Maka dengan suara yang rendah saja, ya. Dimas, paham ya? Agak rendah aja, nggak usah teriak-teriak Allah Akbar, rendah. Ya, karena itu bisa mengganggu orang yang pengen menghadirkan kekhusyuan sebelumnya. Nah, sebelum sholat terus juga ketika sholat kita hadirkan. Pasang niat yang betul, Allahu Akbar, ya. Dengerin benar-benar ketika imam lagi baca, pasang telinga, ya. Terus nanti kita baca juga di sujud, di zikir semuanya. Sampai nanti setelah sholat salam, ya kita nggak berhenti lagi untuk hadirkan khusyuan, hadir terus sama Allah untuk apa? Zikir nanti doa, nanti ada setelah sholat ba'diyah. Nah ini semua adalah rangkaian untuk apa? Kita bisa khusyuk. Jadi bukan kok kayaknya saya sholat susah ya khusyuk. Kenapa ya? Ya karena mungkin salah satunya sebelumnya itu nggak dimulai, dari mulai azannya, dari mulai mempersiapkan dari mana wudunya dan segala macam. Nah ketika kita sudah dimudahkan ibadah sholat seperti ini, ya ada yang luput kadang daripada kita, yaitu meminta qabul, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya apa sih sholat yang kita kerjakan 5 waktu? Ini tidak layak untuk kita bangga-banggakan. Kita tidak layak untuk kita merasa diri kita jadi paling baik daripada di hadapan orang lain. Mungkin ada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin masih belum bergerak hatinya untuk pergi ke masjid. Ini bisa penyakit, ini godaan setan. Kita ini yang ke masjid itu merasa diri kita lebih baik, merendahkan saudara kita. Ya. Padahal amalan kita ini adalah amalan yang gak lebih spektakuler daripada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Ismail itu mempunyai amalan yang spektakuler yang gak dikerjakan oleh selain keduanya. Apa yang dia kerjakan? Yaitu mendirikan pondasi Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala, wa iyyarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim dan Ismail berhasil mendirikan pondasi Ka'bah, ya, Ibrahim tidak mengatakan, oh dia udah beramal, ya, amalannya ini adalah amalan spektakuler, nggak ada yang bisa niru. Terus dia seorang nabi, terus dia diperintahkan sama Allah
Tapi lihat apa yang dikatakan Ibrahim, apa yang dikatakan Ismail setelah mendirikan pondasi kafir. Enggak mengatakan saya sudah mengerjakan ini, sudah mengerjakan itu, enggak. Tapi dia khawatir dengan amalnya. Khawatir amalnya itu tidak diterima. Dia tetap memohon sama Allah SWT agar amalnya itu diterima. Apa yang dikatakan? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Ya, terimalah amal ibadahku. Jadi tadi setelah kita khusyuk hadirkan sholat, sebelum, ketika, sesudah, terus memohon ya diterima amal kita, agar Allah terima, ya Allah, agar Allah terima. Nah, orang yang senantiasa memohon amalnya diterima, dia merengek-rengek sama Allah agar amalnya diterima, itu dia merendah diri. Dia merasa amalnya itu nggak bagus. Dia pengen Allah itu terima, pengen Allah walaupun nggak sempurna tapi Allah pengen terima. Ya. Makanya orang-orang para salaf dulu, para sahabat itu mereka walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ada mereka orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal kebaikan, ya, untuk mengerjakan suatu amal, tapi setelah dia beramal dia gelisah. Qulubuhum wajilah, hati itu gelisah, ya, khawatir. Sampai ketika mendengar ayat ini, Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hum yasrabun al-khamra, hum yashrikun?" Ya Rasulullah, apakah mereka meminum khamr? Kok dia habis beramal kok mereka khawatir? Apakah dia mencuri ya Rasulullah? Ya. Hum yaznun, apakah dia berzina ya Rasulullah? Ya. Kenapa kok dia habis beramal kok hatinya khawatir gelisah? Kata Rasulullah, "La ya binta Siddiq, tidaklah wahai putri Rasulullah, putri Abu Bakar As-Siddiq, bal hum yusallun." Ya, kata Rasulullah SAW. Tetapi mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa sholat. Ya, wa yatasaddaqun, orang-orang yang bersedekah. Wa yasumun, dan orang-orang yang apa? Berpuasa. Ya, ya. Yang dia kerjakan adalah amal-amal soleh, sholat, sedekah, puasa. Tetapi hati mereka itu apa? Khawatir, gelisah. Ya, gelisah itu apa? Allah yataqabbalallahu a'malahum. Khawatir amal mereka itu tidak diterima. Ya, khawatir amal mereka itu tidak diterima. Ya, makanya ini paling penting ya, daripada kita beramal itu bukan sekedar kita sudah selesai beramal sudah enggak, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amal kita. Karena nanti di akhirat kelak ya, di yaumul qiyamah itu ada mereka-mereka mereka yang membawa segudang amal, perbuatan amal soleh di dunia yang mereka anggap soleh, ternyata di akhirat dianggap sama Allah Subhanahu wa taala haba'an manthura. Ya, seperti apa kapas yang berterbangan. Ya, seperti itu. Maka nasihat untuk pribadi, mari kita jaga niat kita, niat jaga hati kita, ya, agar terus bisa istiqomah, agar bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala daripada amal yang kita kerjakan, dan doakan saudara-saudara kita yang masih belum Allah mudahkan, doakan agar diberikan kemudahan, ya, diberikan kemudahan. Jangan sampai malah kita mencela atau merendahkan sehingga merasa diri kita lebih bagus. Didoakan sambil melakukan pendekatan yang bagus, seperti itu. Itu aja dari saya. Sebagaimana kemarin juga disampaikan, ini kita di bulan Rajab ya. Ya, terus para ulama itu jadi bulan Rajab, Sya'ban ini sebagai pemanasan. Ya, jadi sekarang mulai baca Qur'annya, ya, sholatnya, sedekahnya. Kalau perlu puasanya dilatih dari sekarang 2 bulan ini. Ya, kebetulan besok hari Senin. Ya, ada puasa Senin, Kamis ya, yang memang sangat dianjurkan di puasa sunnah. Ketika Rasulullah ditanya, ya, kenapa puasa pada hari Senin? Kata Rasulullah, ada yauma ulidtu wa yauma ub'atsu hayya. Hari ini di mana aku dilahirkan dan aku diutus menjadi nabi. Makanya Rasulullah berpuasa. Jadi Rasulullah itu ulang tahunnya puasa. Ya, jadi kalau orang yang sekarang ulang tahun pengen raya ulang tahunnya, coba puasa ulang tahunnya. Iya kan? Iya kan? Coba puasa kayak Rasulullah SAW gitu. Bisa nggak? Kita cek gitu di Rasulullah. Karena Rasulullah puasa karena ingat hari di mana aku dilahirkan gitu Rasulullah SAW. Ya, semoga yang mau nyoba mau latihan puasa dari besok ya silahkan ya dicoba. Ya, kalau nggak bisa Senin Kamis ya Senin dulu lah gitu. Ya, latihan biar nanti Ramadan itu nggak kaget, ya, nggak kaget. Kita coba Bismillah, ya. Itu aja, belum kali ada.